Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch, korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam Suits yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Dan juga ya terima kasih kepada teman-teman kita yang udah request ya, yang udah komen bareng di kolom komentar juga. Makasih juga yang udah hidupkan Support. notifikasinya juga, Yes. support kita juga, yang like dan dislike kita, yang udah memberikan kita komen yang positif ya. Alhamdulillah, terima kasih kalian. kasih banyak Anda semua luar biasa banget ya. Yes. Wah, itu yang memberikan kita lebih semangat ya atas supportif kalian semua ya. Nah, Pakcik, untuk kali ini kita akan melihat satu lagi ya. Bule ya. Bule ini dia udah tinggal di Indonesia itu cukup lama ya. Wow. Ya, kalau kita lihat daripada infonya lah ya kan. Terus tuh dikatakan dia ini apabila kembali ke negara asalnya, dia mengalami culture shock tempat sendiri, Pakcik. Tempat sendiri culture shock. Tempat sendiri ya. Karena terlalu terbiasa dengan negara lain yaitu Indonesia. Ya. Dan YouTube-nya bernama sebagai Nicholas Kes 2J. Ya, ataupun Nicholas Travel lah ya. Yes, jangan lupa untuk follow beliau di sini. Jadi kita itu penasaran ya, gimana kalau contoh kalau kita ini tinggal lama banget di Indonesia, apa yang akan terjadi di dalam diri kita? Ya, tapi kita akan dengarkan sama-sama pengalaman bule ini dalam 3, 2, 1 and go. Nicholas Seju. Hai guys, hari ini saya senang sekali Wow, bahasa karena Indonesia channel fasih saya banget. sudah mencapai 30.000 subscribers. 70.000. Saya berterima kasih kepada Sekarang semua orang yang sudah tekan tombol subscribe dan terima kasih juga atas dukungan kalian dan semua komentar yang kalian menulis karena saya selalu membaca semua komentar dan itu bikin saya sangat senang. Jadi terima kasih. Tapi jangan lupa klik di loncengnya juga ya supaya kalian langsung tahu kalau ketika saya upload video yang baru. Hari ini kita akan membahas topik kejutan budaya, tapi yang terbalik. Karena setiap orang yang mengunjungi negara asing pasti dapat mengalami kejutan budaya. Tetapi apakah kalian tahu bahwa kalau kalian terlalu lama tinggal di negara lain, di luar negeri, dan kalian setelah beberapa tahun kembali ke negara asal kalian, jadi ke Indonesia, kalian akan pasti mengalami kejutan budaya juga di negara asal kalian? Ya, biasanya itu terjadi. Jadi, di sini ada 15 hal yang menurut saya sedikit aneh atau yang saya kurang suka di Ceko setelah saya tinggal 6 tahun di Indonesia. Saya sebenarnya sudah ada di Ceko sekarang 1 tahun setengah. Ya, itu ya hampir 1 tahun setengah itu setelah saya terakhir kali kembali dari Indonesia ke sini. Dan ada beberapa hal yang saya menganggap lebih bagus di sini, tapi sebenarnya ada juga banyak hal yang saya menganggap aneh atau tidak cocok buat saya. Jadi dalam video ini kita akan melihat 15 hal tersebut. Jadi nomor 1, tidak ada orang jualan. Ya, sebenarnya ada banyak restoran, toko, dan bistro, tetapi tidak ada yang namanya kaki lima atau warung-warung kecil yang sederhana. Itu karena di sini setiap penjual harus mematuhi peraturan-peraturan yang ketat
Dan semua benar juga. tempat jualan sering diperiksa oleh stasiun higienis regional atau apa namanya. Dan perlu ini ada bukan SIM lah hanya kayak tentang kebersihan, tapi juga misalnya harus ada toilet, harus ada cukup kan ada banyak complete jendela supaya kita fasilitas. bisa membuka jendela dan ada seperti angin atau udara yang masuk. Dan juga itu tentang penyimpanan makanan yang baik, asal bahan pangan, dan juga setiap produk atau setiap makanan harus dapat label dengan informasi tentang alergen ya. Jadi kalau ada orang yang alergik, dia harus tahu, ya saya mau beli makanan ini, apakah ada sesuatu yang seperti yang saya tidak boleh makan. Jadi misalnya kacang, banyak orang ada alergi kacang, jadi dia nanti lihat, oh ini termasuk kacang atau tidak ya, karena kadang-kadang ada produk yang sebenarnya tidak ada rasa kacang, tapi mungkin bisa jadi kacang itu ada di dalamnya juga. Jadi bagi yang mau buka warung itu sangat ribet dan sangat sulit. Dan dengan semua peraturan ini, pemerintah sebenarnya mau menjaga kami supaya kami aman kalau kami makan di luar. Tetapi saya juga pikir itu berlebihan, karena saya sebagai customer, saya sebenarnya punya otak sendiri, saya bisa lihat tempatnya, saya bisa lihat apakah tempat itu bersih atau tidak, dan saya bisa memutuskan sendiri apakah saya mau makan di sana atau tidak. Ada Ya, seperti di kebebasannya di Indonesia, Ya betul. saya bisa lihat tempatnya, dan itu hanya keputusan saya apakah saya mau makan di sana atau tidak. Kalau di sini kalian seperti tidak ada pilihan, karena kalian hanya bisa makan di tempat yang bersih dan untuk 100% cocok menurut pemerintah ya. Jadi saya sangat rindu warung-warung kecil di Indonesia yang Wah, ada dia di kangen ya, mana-mana, guys. karena banyak orang buka warung di sana, dan itu makanan di sana murah dan enak sekali, dan ya saya tidak benar. perlu jalan jauh kalau saya mau beli makanan ya. Tapi kalau di sini kebanyakan orang harus masak di rumah karena kalau makan di restoran itu mahal. Ya. Jadi ya kalau soal makanan, Wah, sedih astaga, banget saya soalnya sangat dia ya. ingin makan nasi campur, hanya masuk ke Nasi dalam campur, warung guys. dan pilih apa saja yang saya mau makan dan makan langsung di tempatnya atau dapat bungkus dan makan di rumah. Itu yang saya sangat rindu. Wow. Oke. Nomor kedua, jarang ada yang tersenyum di sini. Saya tidak tahu kenapa, mungkin ini sudah jadi kebiasaan orang Ceko ya, saya tidak tahu. Tapi kalau kita keluar ke jalan atau kita pergi ke pusat kota, tidak ada orang yang memperhatikan kita ya. Semua orang hanya jalan dan mereka berfokus diri sendiri, atau mungkin mereka sedang berpikir tentang sesuatu, atau mereka main HP. Tapi jarang ada yang seperti ada kontak seperti dari mata ke mata, itu jarang ya, apalagi kalau tersenyum ya jarang sekali. Karena di sini itu mungkin dianggap seperti kalau saya misalnya tersenyum kepada orang laki-laki di jalan, dia akan berpikir, Oh, perempuan ini tertarik dengan saya. Oh, gitu ya. tapi sebenarnya tidak tertarik, tapi mungkin saya hanya sangat senang hari ini dan Ya, saya ramah ingin kayak bagikan orang perasaan Indonesia itu dengan kan. semua orang. Seperti di Indonesia kita jalan banyak orang tersenyum. Atau saya tidak tahu, tapi mungkin itu terjadi hanya kepada saya karena saya bulas, saya tidak tahu. Tapi saya pikir, saya rasa tidak, saya rasa itu seperti hal yang sangat biasa di Indonesia. Kalian sering tersenyum bahkan kepada orang yang kalian tidak kenal, dan itu luar biasa. Dan ini sebenarnya ada kaitan dengan nomor 3. Hampir tidak ada yang mau mengobrol dengan kalian kalau kalian tidak kenal ya. Jadi di sini kalau saya misalnya naik tram atau naik bus dan ada orang yang duduk di sebelah saya, dia tidak akan berbicara dengan saya karena kita tidak kenal. Wah, Dan tapi itu kalau juga di aneh karena Indonesia, kadang-kadang wah, ya tentu terus saja ngobrol ya bukan kan? setiap kali saya mau mengobrol dengan orang yang saya tidak kenal, tapi kadang-kadang misalnya kalau kita tunggu di stasiun kereta api, kita bosan, mungkin kita mau mengobrol dengan orang sebelah kan. Dan di sini itu mungkin dianggap sedikit aneh, saya tidak tahu, mungkin orang di sini tidak mau terganggu. Tidak tahu. Kita sendiri pun tidak tahu juga.
Pokoknya saya sangat rindu suasana di Indonesia ketika saya jalan-jalan atau saya duduk sendiri dan ada orang yang mengajak saya mengobrol, dan itu sangat bagus karena itu juga saya bisa belajar tentang budaya ya. Saya selalu sebenarnya belajar tentang budaya dengan cara ini karena itu paling gampang, belajar langsung dari orang lokal. Ya, itu begitu. Nomor Sedih ya. 4, Sebenarnya sedih juga ya. selalu harus tiba tepat pada waktunya dan tidak boleh terlambat. Jujur ya, saya sebenarnya orang yang selalu terlambat. Kemana-mana saya pergi pasti saya terlambat karena saya seperti sangat malas keluar dari rumah. Jadi saya selalu lihat seperti seharusnya 5 menit depan saya berangkat, tapi Iya. setelah Itu kan itu, kayak saya Asia, jadi ya kan? malas dan ya saya tidak tahu. Tapi Asia saya Tenggara, sebenarnya Mas. selalu terlambat, dan setelah itu saya sebenarnya stres di jalan karena saya harus hampir lari karena saya tidak mau orang menunggu saya terlalu lama ya. Jadi saya pasti stres kalau di sini. Tapi kalau di Indonesia tidak. Kalau di Indonesia, kalau saya terlambat, saya tahu itu bukan masalah karena mungkin kawan-kawan saya juga akan terlambat atau lain kali mereka yang terlambat. Jadi ya santai saja. Itu jadi budaya. Karena Ya santai saja kita guys. tidak perlu selalu lari dan terlalu cepat Rushing, dan ya. stres dan semua Santai kan. aja, guys. Semua orang Santai bisa aja, tunggu guys. sebentar, kan? Ya, jam karet itu sesuatu yang saya sangat rindu. Tidak ada di sini. Nomor 5. Tidak ada rokok sampurna di sini. Saya sebenarnya sangat rindu Aduh, rasa rokok kretek, cengkeh dan kretek. Rasa dan cengkeh ya. itu juga sangat wangi kalau kita Sempurna, ketemu orang yang merokok ke rokok kretek. Saya tidak begitu suka rokok putih. Ya, tapi di sini tidak ada karena di sini itu sebenarnya tidak boleh dijual karena itu terlalu keras. Ya, dia Jadi terlalu tidak asli. boleh. Nomor 6, saya rindu suara azan. Wow. Saya rindu masjid. Ini lucu ya karena saya bukan seperti saya mau ke masjid dan saya mau ikut sholat atau apa, bukan, tapi saya rindu Suasananya suara azan itu karena saya sudah terbiasa dengan suara itu. Sebenarnya di kota saya di Brno ada satu masjid tapi tidak ada menara dan tidak boleh ada suara azan. Itu karena mungkin orang di sini tidak terbiasa dengan agama Islam dan mereka tidak mau, mungkin mereka bisa merasa terganggu ya kalau mereka dengar suara azan, apalagi karena itu 5 kali per hari. Jadi itu tidak boleh di sini. Boleh ada masjid tapi tidak boleh bersuara dan tidak boleh ada menara itu. Dan saya dulu juga merasa terganggu ya waktu saya datang pertama kali ke Indonesia. Saya terbangun pada jam 5 atau ya jam berapa pagi dan saya terganggu karena kami menginap di homestay yang terletak dekat masjid dan suara azan itu terlalu keras, jadi saya terbangun, saya pusing, saya bilang saya tidak bisa tidur. Tapi setelah beberapa waktu, mungkin setelah beberapa bulan, saya mulai terbiasa. jujur aja ya, bagus Dan sekarang saya sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang sangat normal, sangat biasa. Saya sudah tidak terganggu lagi karena saya juga tidak terbangun lagi kalau saya dengar suara azan. Dan menurut saya ya kadang-kadang suaranya kurang jelas ya, mungkin kurang berkualitas itu alatnya yang mereka pakai, tapi biasanya suaranya sangat bagus dan itu bikin saya merasa tenang. Adem. Ya, tenang. itu. Jadi itu yang saya rindu di sini. Masya Allah. Ya. Di sini kalian bisa dengar suara lonceng dari gereja. Tapi itu saya juga suka. Ya tentu saja saya suka ya, tentu saja. Dan tapi menurut saya ya saya tidak terganggu, bahkan di Bali kalau ada suara dari pura itu saya juga tidak terganggu. Pokoknya saya sudah mulai terbiasa di Indonesia bahwa saya selalu dengar sesuatu dari tempat ibadah ya. Dan di sini semuanya lebih sepi.
kita tidak dengar apa-apa, juga tidak ada banyak kendaraan di jalan, jadi saya bisa buka jendela sekarang dan saya bisa rekam video dan mungkin tidak ada yang akan mengganggu kita. Tapi kadang-kadang saya merasa seperti tempat ini terlalu sepi. Terlalu Oke, sepi. nomor 7, tidak ada ojol. Di sini tidak ada yang namanya ojek online, tidak ada Gojek, tidak ada Grab, tidak ada apapun. Di sini kami juga bisa pesan taksi lewat aplikasi, tapi itu hanya taksi, jadi mobil, dan itu mahal. Saya biasanya tidak naik taksi, ya. Dan atau saya bisa naik kendaraan umum, atau saya bisa nyetir sendiri. Tapi yang sepeda motor tidak ada. Karena di sini yang saya sudah pernah jelaskan dalam video yang lain, di sini cuaca ada 4 musim. Jadi cuaca biasanya tidak cukup bagus, tidak cukup panas untuk kita bisa naik motor ya. Jadi Ya benar juga. jarang ada orang yang punya motor di sini. Tapi ya itu yang saya rindu. Karena kalau kita naik motor itu lebih murah dan lebih cepat. Ya, Iya, dan benar. juga lebih menarik menurut saya. Ya. Nanti kalau saya ada di Jakarta, saya mungkin akan saya akan pesan Gojek mungkin 10 kali hanya berkeliling Jakarta seperti ini sebelum saya pergi ke Sumba. Nomor Oh, 8, pergi Sumba ya. air terjun. Saya sangat rindu air terjun. Di mana air terjun di sini? Di sini sebenarnya ada juga beberapa, tapi itu boleh biasanya diakses. sangat kecil dan hanya di dalam hutan jauh dari kota saya. Tapi Jadi saya sejuk tidak ada itu. kesempatan mengunjungi tempat itu. Tapi biasanya kita bisa lihat di sini hanya bendung. Dan untuk saya itu sesuatu yang sangat buruk karena saya sebenarnya lebih suka ke air terjun daripada ke pantai ya. Jadi saya tidak rindu laut sama sekali. Saya tidak tertarik, saya tidak mau mandi di laut karena saya tidak suka kalau Pasirnya. badan saya basah dan asin dan lengket dan tidak. Saya sebenarnya tidak perlu laut. Tapi Dia perlukan air terjun, terjunnya, tempat yang sejuk ya. kayak itu gitu. sesuatu yang saya sangat rindu di sini. Ya. Oke guys, saya memutuskan potong video ini di sini karena saya tidak mau video ini nanti terlalu panjang. Karena saya khawatir kalau terlalu panjang nanti kalian pasti malas nonton sampai akhir. Nggak malas. Dan saya masih ada 7 hal lagi yang saya kurang suka di Ceko, dan hal-hal itu saya akan membahas dalam video berikutnya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di bagian komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan sampai ketemu lagi. Siap. Dadah. Kita akan naikkan kamu. Mantap Nicholas, kamu adalah orang yang terbaik. Ini merupakan sesuatu pengalaman yang jujur. Lagi satu, Ya. alhamdulillah, masya Allah, kita harus bersyukur karena berada di Asia Tenggara ini, karena Asia Tenggara ini mempunyai culture yang banyak. Ya, benar. Lihat sendiri ya, boleh sendiri pun merindukan ya. Di Indonesia itu ya, khususnya terutamanya di Indonesia ya. Karena bagi aku Niki nih ya, Nicholas ya kan, Niki lah ya kan. Ya. Niki ini dia sudah sangat terbiasa ya dengan suasana hiruk pikuk Indonesia ya, sampai rindu ya. Di Indonesia itu kan suasananya kan sangat beragam, baik budaya, tradisi, makanan, bahasa, bahkan orangnya yang berbeda juga. Tapi mereka ini disatukan, Indonesia ini disatukan dalam satu ikatan ya, dalam satu tanah air, bahasa ya. Nah, itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, Mereka benar. berbeda-beda tapi satu ya. Nah, bayangin aja ya, karena culture-nya ya seperti negara Indonesia itu, dia sangat merindukan juga suara azan. Wah, di sana yang kita terpikir ya sebenarnya ya rugi banget ya kita kalau nggak menikmati dan juga menghargai negara kita sendiri, kayak gitulah ya. Kita harus bersyukur lah, sebabnya kita sendiri pun baru tahu juga di Eropa itu dilarang untuk meninggikan suara azan itu sendiri. Ya, benar. Karena takut terganggu dengan agama yang lain juga. Tetapi kalau di Malaysia, di Indonesia itu tidak menjadi masalah langsung. Ya benar. Sedangkan kita itu walaupun beda agama, beda bangsa, kita tetap makan satu meja, ngobrol satu meja. Bahkan walaupun kita nggak kenal, kita
Kita akan menyapa seperti, "Oi cuy, oke enggak? Bisa, oke. Minum." Kayak gitu ya kan. Memang ramah ya, tapi yang kita pengen beritahu kepada Niki ya, sebenarnya setiap negara itu ada Niko ya. Ya, Niko. Setiap negara itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya kan. Ya, benar. Nah, tapi emang benar kalau bilang orang Indo itu emang ramah ya. Itu aku percaya ya, karena Ramah teman dan kita juga santai. banyak ya ramah, santai ya. Seperti teman-teman bilang, teman-teman kita juga bilang ya, kalau depan-depan itu ramah banget, tapi kalau di medsos itu ya biarin aja, bilang mereka. Memang kayak gitu ya kan. Nah, tapi benar ya guys, benar-benar. Betul. Kalau Ini jujur guys. ini jujur ya, walaupun di medsos itu ya hujatannya ya Rabbi ya kan Wih. gitu. Tapi bila kita berjumpa Dia- depan dengan teman-teman Ken yang dari Indonesia, wah, nggak ada seperti itu guys. Dia Semuanya ramah. umpama ini lah, dia umpama kita menonton WWE, WWF gitu. Ya, Waktu di show itu berantem habis. Berantem. Tetapi Tapi bila di itu- luar kita jadi saudara tetangga yang bagus ya kan. Nah itu yang jadi bagi aku sebenarnya apa yang dibicarakan ini daripada Niko ini ataupun Niki sebenarnya yang dipanggil dia Niki. Niki. Dia ini walaupun apa yang dibincangkan sebenarnya dia udah memberikan kita pengalaman yang sangat bagus. Nah, bagi orang yang nggak pernah datang ke Indonesia, pastinya bila mendengarkan pengalaman dia ini, pasti pengen ke Indonesia, jadi penasaran ya kan. Betul. Nah, apalagi katanya dia keluar rumah aja dia bisa terus membeli makanan di tepi-tepi jalan, bilangnya di warung-warung ya kan. Itu yang paling penting ya. Wah, benar. Budaya ya. Wah guys, ini sebenarnya kalian harus berbangga ya, karena banyak banget hal-hal positif yang Mbak Niki ini ceritakan ya. Pengalamannya ini sangat bermakna dan juga experience pengalaman itu gak akan dapat di tempat lain. Maksudnya dia lama di Indonesia dan dia dapatkan di Indonesia dan dia menceritakan kepada dunia tentang Indonesia. Jadi kalian harus berbangga ya. Wow, ini bagi aku, bayangin aja ya, kau tempat kau tinggal ya kan, Paci, tempat kau tinggal itu yang dari lahirmu di sana, tiba-tiba kau pergi ke Indonesia, lama juga di sana, bila kembali ke tempat asalmu, kau nggak mau di tempat asalmu, kau mau tinggal di tempat yang kau pergi sebelum ini. Benar juga. Wah, itu aneh juga ya kan. Benar. Nah, kayaknya dia udah susah menerima di tempatnya sendiri. Nah, tapi benar ya guys, aku pun kalau kamu juga, kalau kita lah ya kan, kalau kita pergi ke suatu tempat yang sepi banget, wah, itu susah juga ya kan. Benar-benar. Jadi guys, sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk reaksi yang berkenaan dengan boleh menceritakan tentang pengalamannya di Indonesia, just comment down below beserta dengan ini, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Insyaallah juga kalau bisa kita dapat podcast juga dengan Mbak Niko ini. Benar. Kita akan coba ya guys. Doakan kami guys. Doakan kami, kita akan coba untuk podcast dengan Mbak Niko ini. Ya, kalau bisa biar dia ceritain lagi pengalamannya, biar kita bertanya sendiri secara muka. Jadi doain kita ya, supaya kita bisa dapat ngobrol bareng bersama dia. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini. Makasih yang udah nonton video ini sehingga habis ya. Makasih juga kepada teman-teman yang sudah support kita. Jadi itu saja untuk kali ini ya Baci. Ya. Ya, jadi itu saja. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.